Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Saya lihat jelas, Bu. Rame banget ini saya di rapat di Santika Bekasi. Saya cari tempat dulu ya. Ini gampang sebentar ya. Saya cari tempat dulu. Baiklah, kita mulai ya. Suara saya terdengar? Dengar, Bu. Ya. Dengar. Ini kemarin yang tenaga kesehatan sudah belum ya saya kasih? Saya lupa, soalnya minggu kemarin kita kan apa? Ini ya nggak masuk ya karena tanggal merah. Sepertinya belum ya? Sudah belum? Ada yang ingat nggak? Astagfirullahaladzim. Ada yang ingat nggak? Ini sudah belum? Belum, Bu. Belum ya. Baik. Oke, kita lanjut untuk materi minggu ini. Kita akan ini ya sama-sama ini apa? Membahas tentang Undang-Undang Tenaga Kesehatan
nomor 36 tahun 2014. Jadi sebenarnya kalau dilihat dilihat sekilas mirip dengan Undang-Undang Kesehatan nomornya, tapi ini hanya yang sama nomornya. Untuk tahunnya Undang-Undang Tenaga Kesehatan lebih baru ya, artinya lebih duluan Undang-Undang Kesehatan. Kalau Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Nah, di sini jelas karena dia adalah undang-undang tentang tenaga kesehatan, maka di sini ada definisi tenaga kesehatan. Jadi kalau dilihat dari definisi tenaga kesehatan di Undang-Undang Kesehatan ini, dia menekankan setiap orang yang mengabdikan. Jadi yang dikatakan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Nah, kalau lihat di sini artinya dia tidak hanya mengabdi, dibilang tenaga kesehatan itu dia tidak hanya mengabdi sebagai di bidang kesehatan, tapi dia juga harus melalui pendidikan formal kesehatan. Nah, misalnya kita punya, kalau kita lihat di puskesmas itu kan ada kader kesehatan ya, kader ibu-ibu kader gitu, kader-kader posyandu. Benar, mereka memang mengabdikan diri di bidang kesehatan, tapi mereka bukan menempuh pendidikan kesehatan. Jadi ya mungkin bisa saja ada yang mungkin sekolah SMA atau apa, nah ya. Jadi yang dibilang tenaga kesehatan bahwa dia melalui pendidikan di bidang kesehatan. Nah, di sini di bold nih kualifikasi minimum tenaga kesehatan adalah diploma 3. Nah, ini yang pernah saya singgung untuk kita di awal pertemuan, bahwa kebijakan pemerintah beberapa tahun yang lalu mengeluarkan kebijakan bahwa yang masuk kriteria tenaga lulusan diploma 3, D3. Nah, seperti mungkin tahun dulu itu ada yang namanya sekolah menengah farmasi, kemudian sekolah menengah analis kesehatan, kemudian sekolah perawat. Nah, itu sekarang sudah tidak bisa dianggap sebagai tenaga kesehatan. Saya pindah ke dalam aja ya, saya pindah ke dalam. Sudah selesai cek soundnya. Bentar ya. Sini ini apa suara AC kan? Baik, kesehatan ini tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang sama. Dia dianggap mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, dia juga sekolah pendidikan di bidang kesehatan, tapi dalam pekerjaan kefarmasian dia harus diawasi oleh tenaga teknis kefarmasian. Nah, di sini ya, nah makanya tapi pemerintah mengeluarkan solusi, artinya pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa yang lulusan di bawah D3 itu bukan tenaga kesehatan. Pemerintah memberikan solusi dengan melakukan yang namanya program RPL. Jadi yang tamatan-tamatan sekolah menengah farmasi tadi ini itu diberikan kesempatan untuk mengikuti program seperti ini yang lanjutan gitu agar bisa menjadi D3 farmasi. Padahal
mereka-mereka ini adalah senior-senior asisten apoteker yang tentunya mereka ini ya sudah siap pakai dan sudah sangat berpengalaman, malah mungkin lebih berpengalaman dari para apoteker gitu, karena mereka adalah orang-orang lama ya, orang-orang yang sudah. Nah, tapi karena dengan adanya kebijakan regulasi, walaupun mereka dianggap sudah paham tentang pelayanan farmasian, apalagi sehari-hari melayani pasien gitu, sehari-hari meracik obat, tapi tetap nggak bisa mereka dianggap sebagai tenaga kesehatan ya. Nah, kita lihat jenis-jenis tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan itu ternyata banyak ya. Nah, teman-teman juga tentunya udah tahu banyak. Ini ada yang pertama itu ada tenaga medis, itu ada dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, kemudian tenaga psikologis klinis, tenaga keperawatan, itu ada perawat, perawat gigi, tenaga kebidanan. Nah, kalau tenaga kefarmasian itu terbagi dua ya. Tenaga kefarmasian itu ada apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Nah, kalau yang tenaga kesehatan masyarakat nih yang banyak nih jenisnya, yang apa FKM ya, Fakultas Kesehatan Masyarakat, itu ada epidemiolog, ada prokes, ada ilmu perilaku, adminkes, kemudian biostat dan sebagainya. Nah, kemudian ada tenaga kesehatan lingkungan. Jadi kalian bisa lihat di sini ada sanitasi lingkungan, ada ahli mikrobiologi kesehatan, dan ada tenaga gizi. Tenaga gizi itu bisa nutrisionis dan dia ini ya, dia apa diet spesialis diet. Kemudian ada tenaga keterapian fisik. Nah, ini masuk ke ahli fisioterapi, kemudian ahli terapi secara, ahli akupuntur. Kemudian lagi ada jenis tenaga keteknisian medis. Nah, yang masuk ke perekam medis dan sebagainya. Nah, ini kemudian yang jenis tenaga kesehatan yang ke-11 itu ada tenaga teknik biomedik. Tenaga medik biomedik ini ada ahli teknologi laboratorium medik, psikologi medik dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada tenaga kesehatan tradisional. Di sini ada tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan. Nah, kenapa teman-teman di sini ada jenis tenaga kesehatan tradisional? Jadi begini, pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan saat ini sedang sedang mengarahkan agar pemberian obat-obat ini mulai diarahkan ke penggunaan obat-obat tradisional. Artinya selama ini kita menggunakan obat-obat kimia ya, obat-obat konvensional kimia gitu kan. Nah, kesininya makanya kan yang saya cerita bahwa kita punya obat tradisional jamu, fitofarmaka, kemudian obat herbal terstandar, karena agar para dokter ini ke depannya nanti meresepkan obat kepada pasien itu tidak hanya menggunakan obat kimia, tapi diarahkan juga ke obat-obat tradisional. Nah, untuk melaksanakan program tersebut tentunya butuh tenaga-tenaga SDM-nya. Makanya ada jenis tenaga kesehatan tradisional. Nah, ini ada tenaga kesehatan tradisional ramuan. Mungkin ramuan ini yang bisa ini ya, artinya seperti jamu dan sebagainya. Kalau tenaga kesehatan tradisional keterampilan ini yang baterainya ya, pengobatan tradisionalnya gitu. Nah, teman-teman, ini di nomor 11 ini ada yang namanya ahli teknologi laboratorium medik atau biasa disingkat ATLM. Nah, ATLM ini kalau teman-teman pernah dengar zaman dulu itu ada laboran atau analis. Nah, itu dulu namanya itu. Dulu namanya adalah analis atau laboran. Sekarang dengan nomenklatur yang baru namanya berubah menjadi ahli teknologi laboratorium medik. Jadi kalau teman-teman dengar ATLM itu adalah analis ya. Jadi itu namanya sekarang ATLM itu namanya analis itu namanya sekarang adalah ATLM. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, kalau kita lulus S1, berarti nanti kita masuknya TTK ya, Bu? Ya, betul ya. Jadi benar sekali teman-teman. Jadi di sini jelas ya di klasifikasi tenaga kefarmasian ya, kita punya peraturan pemerintah
Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Jadi teman-teman misalnya pengen tahu nih farmasi itu ngerjain apa aja sih? Farmasi itu ngapain aja sih? Di sini lengkap. Di PP 51 tahun 2009. Walaupun nih kita lihat kok tahun 2009 udah jadul ya. Enggak. Ini belum ada yang terbaru. Selama belum ada yang terbaru, saya pernah bilang, selama peraturan itu kita tidak, memang sih kalau Permenkes mungkin cepat ya muncul yang baru. Kalau PP undang-undang itu biasanya lama. Selama belum ada peraturan baru, yang ini tetap berlaku. Nah, ini PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian ini masih dipakai oleh teman-teman untuk tesis, skripsi, KTI, itu masih dipakai. Nah, menurut PP ini kan juga turunannya dari Undang-Undang Kesehatan ya, bahwa tenaga kefarmasian itu tadi yang seperti Mbak Seli tanya adalah benar. Tenaga kefarmasian itu kalau di PP 51 2009 adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas apoteker dan TTK. Jadi tenaga kefarmasian itu hanya dua jenis, apoteker dan TTK, tenaga teknis kefarmasian. Apoteker itu adalah sejelas ya, sarjana farmasi yang telah lulus apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dan yang jenis kedua, tenaga teknis kefarmasian, adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, dan tenaga teknis kefarmasian ini terdiri atas sarjana farmasi dan ahli media farmasi. Jadi tadi yang seperti Mbak Seli tanya, apakah kami begitu lulus S1 farmasi, itu kami maksudnya ke jenis tenaga teknis kefarmasian. Yes, betul. Makanya saya selalu ingatkan kepada teman-teman yang S1, kalau nanti lulus S1, tinggal selangkah lagi menjadi apoteker. Ya, walaupun mungkin banyak hal ya yang perlu dipersiapkan ya. Ya, antara lain dana, mungkin ya dana, kemudian waktu, mungkin yang kerja. Tapi kalau masih punya ibaratnya masih muda dan kemampuan untuk berpikirnya masih kuat, kemudian dana mencukupi, ambillah apoteker, jangan ditunda-tunda. Karena kenapa? Saya punya pengalaman teman-teman saya. Makanya ya mungkin ini ya, kayak saya ini saya tuh aslinya sekolah menengah farmasi, lanjut S1 farmasi, lanjut apoteker. Memang saya nggak ada jeda sehingga saya pun kayak uh, asisten apoteker saya tuh nggak terpakai gitu. Sempat sih saya kerja cuma sebentar, karena kenapa? Ya mungkin itu pilihan masing-masing ya, pilihan masing-masing. Karena pengalaman teman-teman saya yang saya lihat, kalau udah berhenti udah S1 farmasi nih, udah ngerasa, saya kan udah sarjana, nanti aja deh ngelanjutin, cari uang dulu misalnya. Biasanya tuh suka nggak ngambil apotekernya, sayang gitu. Sayang banget, karena untuk mengambil apoteker itu salah satu syaratnya adalah dia harus lulusan S1 farmasi. Kalian lah yang S1 farmasi. Kan saya udah pernah bilang, yang ngambil apoteker itu nggak, Bu, kalau dia S1 kedokteran boleh nggak? Nggak boleh. Dokter loh, maksudnya S1 kedokteran. Nggak boleh, nggak bisa. Apalagi ilmu kesehatan yang lainnya. Sebenarnya yang non kesehatan misalnya dari mana? Dari ekonomi, apalagi itu makin nggak boleh ya. Yang boleh ngambil apoteker itu adalah S1 farmasi. Artinya kalian udah punya modal udah S1 farmasi nih gitu. Tinggal selangkah lagi mengambil apoteker. Kalau apoteker itu kan cuma setahun ya. Setahun itu pun 6 bulan teori, 6 bulan praktek. Prakteknya itu PKL, biasanya di rumah sakit, kalau nggak di industri farmasi sama di apotek. Gitu. Ya, nah kalau memang masih mampu, masih ini, karena kenapa? Tanggung gitu loh. Kalau S1 farmasi itu dibilang dianya apoteker belum nyampe, dibilang D3 farmasi udah lewat gitu kan, ibaratnya. Nah, tapi ya karena menurut PP nomor 51 menurut Undang-Undang Kesehatan, menurut Undang-Undang Tenaga Kesehatan, bahwa tenaga farmasi itu hanya dua, apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, akhirnya sarjana farmasi dimasukin ke tenaga teknis kefarmasian, ya. Walaupun sebenarnya secara ini yang satu D3, satu S1 gitu kan. Cuman kalau S1 farmasi ini dia ya namanya S1 kan udah sarjana ya.
Mungkin dia kalau kerja di apotek itu dia bisa menjadi supervisor biasanya seperti di Century, Guardian, dia bisa menjadi supervisor gitu, tapi tidak bisa menjadi penanggung jawab apotek karena penanggung jawab apotek atau pengelola apotek harus seorang apoteker, gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasi menurut PP 51 tahun 2009? Jadi kalau kita lihat di definisi pekerjaan kefarmasian di PP ini, itu tuh pekerjaan kefarmasian itu luas banget, tidak hanya kita mejeng di depan memberikan pelayanan atau kita ngeracik obat, kita melayani resep, tidak hanya seperti itu. Jadi mulai dari yang di balik layar sampai yang di depan layar itu adalah pekerjaan kefarmasian. Di balik layar contohnya apa? Teman-teman gudang farmasi. Itu pekerjaan kefarmasian. Jadi pekerjaan kefarmasian itu mulai dari perencanaan, kita mau beli obat apa nih bulan depan gitu. 3 bulan. Mulai dari perencanaan, pengadaan, pembelian, penyimpanan, pendistribusian, sampai ke pengembangan obat. Pengembangan obat ini yang bagian research and development-nya, R&D-nya, itu juga bagian dari pekerjaan kefarmasian. Dan bukan hanya obat loh, bahan obat dan obat tradisional. Artinya, kita tuh sebagai farmasi itu tidak hanya kita kerja, kita melayani resep, kita ngeracik resep, kita memberikan obat kepada pasien, kita menjelaskan, memberikan pelayanan informasi, tidak hanya sekedar itu, ya. Jadi sangat luas, pekerjaan kefarmasian itu sangat luas. Nah, kita itu farmasi itu bisa kerja di mana saja sih? Nah, di sini ya, pekerjaan kefarmasian dapat dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian di ini ada 3 bagian besar, kita itu bisa kerja di mana. Makanya dulu kenapa orang tua saya, salah satu yang menyekolahkan saya ke sekolah menengah farmasi, padahal saya dulu nggak cita-cita loh jadi seorang farmasi, saya dulu udah diterima di SMA negeri di kota di tempat saya dari Palembang ya, udah keterima. Dulu kan zaman saya dulu nggak ada zona zonasi ya, zaman dulu tuh rayon. Jadi yang mungkin yang name-nya masuk itu sudah didaftarkan di sekolah negeri yang ada di wilayah tersebut. Nama saya itu udah terdaftar di SMA sana gitu. Terus tiba-tiba ayah saya kepengen saya masuk farmasi karena tante saya, adik sepupu ayah saya juga lulusan farmasi, dan dia melihat tante saya itu termasuk sukses gitu ya, artinya cepat kerja gitu. Dulu kan orang tua nyekolahin anaknya pokoknya cari yang sekolah yang cepat kerja gitu kan, yang lulus itu cepat kerja. Dilihatnya tante saya lulus ini langsung kerja jadi rep itu loh, medical representative detailer. Ini maksudnya sibuk gitu, kerja dapat duit gitu. Nah, saya pengen kayak gitu. Nah, makanya jadi sebenarnya memang betul yang diinginkan orang tua itu betul, dia pengen anaknya tuh kerja, cari sekolah yang cepat kerja, tapi gak segampang itu juga ya. Kadang sekolah-sekolah kayak gitu susah ya. Maksudnya ya bukan kita merendahkan sekolah yang SMA, kadang farmasi ini membutuhkan perjuangan ya. Yang kita teman tahu lah sekarang udah lagi di SMF itu yang namanya praktek sama teori itu kejar-kejaran, pagi praktek siang teori atau pagi teori siang praktek, gak ada waktu. Inilah seharian tuh sekolah pokoknya. Nah, setelah lulus ya setimpalah dengan kita kerja keras kita, ternyata memang benar farmasi itu cepat dapat kerjanya karena banyak lapangan pekerjaannya. Ini yang pertama adalah kita itu farmasi itu bisa kerja di fasilitas produksi sediaan farmasi berupa industri farmasi obat banyak. Mau apa? BUMN, ada Kimia Farma, ada Indofarma, atau yang punya swasta, Deksa dan sebagainya ya, Deksa, Sanbe, dan Kos, Kalbe. Industri bahan baku obat, industri obat tradisional, pabrik kosmetik apa banyak, ada Martina Berto, Sari Ayu, Marta Tilaar, dan lain-lain. Kemudian selain itu farmasi bisa kerja di mana lagi? Di distribusi, fasilitas distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan melalui PBS. Teman-teman yang mungkin kerja
yang saat ini mungkin sudah kerja tentunya tahu ya PBF itu apa aja, banyak ya PBF itu banyak banget. Kalau di Indonesia mah ada Exakpal, Parit Padang, Indofarma Global Medica, banyak. Atau mau kerja di perusahaan alat kesehatan, kalau misalnya dia menjadi PNS, CPNS atau tenaga kontrak honorer, bisa kerja di instalasi sediaan farmasi dan alat kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Jadi teman-teman, kalau teman-teman dengar istilah instalasi farmasi kabupaten kota, itu adalah gudang farmasi. Jadi instalasi farmasi itu bukan hanya punya rumah sakit, ya mungkin kalau di rumah sakit namanya instalasi farmasi rumah sakit itu apotek dan sebagainya. Sekarang sih udah berapa tahun ini, gudang farmasi punya dinas kesehatan itu namanya sudah berganti menjadi instalasi farmasi. Jadi misalnya instalasi farmasi provinsi, artinya itu adalah gudang farmasi. Instalasi farmasi Provinsi Jawa Barat, arti itu adalah gudang farmasi punya Dinkes Provinsi Jawa Barat. Atau instalasi farmasi Kota Bekasi, arti itu adalah gudang farmasi milik Kota Bekasi, ya. Jadi kalau teman-teman dengar instalasi farmasi itu adalah gudang farmasi milik pemerintah. Area banyak ikan. Asanda nyari yang saya mau masuk ke kamar, kuncinya ketinggalan di dalam ruangan. Kalau saya masuk ruangan, takutnya nggak bisa keluar ruangan. Oke. Baik, nah selanjutnya farmasi itu bisa kerja di mana lagi? Bisa kerja di, nah ini yang mungkin banyak teman-teman sekarang bekerja adalah di fasilitas pelayanan kefarmasian, di mana jadi apotek, rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan sebagainya. Makanya kadang kalau kita lulus farmasi itu orang tua tuh berharap anak saya dan cepat dapat kerja, betul, minimal kerja di apotek. Ya, banyak yang nyari dulu asisten apoteker ya, sekarang TTK untuk kerja di apotek. Ini barusan nih saya dapat dari teman kantor saya nanyain, Pak, ada yang mau kerja menjadi apoteker nggak di apotek A? Belum saya jawab. Ya, mau kerja di apotek. Nah, kita dalam ibaratnya setelah kita lulus menjadi seorang farmasi, entah itu apoteker, apoteker, kita perlu apa ya, semacam ID card buat kita, ID card atau name tag lah buat kita. Kita udah punya ijazah betul, tapi kita harus punya surat registrasi, surat surat tanda registrasi. Seperti halnya dokter. Dokter kalau tidak punya STR nggak bisa praktek. Perawat kalau nggak punya STR nggak bisa praktek. Bidan kalau nggak punya STR nggak bisa praktek. Nah, begitupun farmasi. Walaupun kita bukan tenaga medis, tapi tetap STR itu melekat di tenaga kesehatan. Nah, jadi nah ini ya. Jadi setelah kita lulus, disumpah, dapat ijazah, juga mendapatkan yang namanya surat tanda registrasi STR. Kita lihat STR-nya ya. Nah, kalau kita lihat kalau untuk apoteker itu ada yang namanya surat tanda registrasi apoteker atau biasa disingkat STRA, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada apoteker yang telah diregistrasi. Begitupun sama dengan TTK, hanya beda kalau apoteker STRA, kalau TTK STR TTK. Surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian, sama adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada tenaga teknis kefarmasian yang telah diregistrasi. Nah, Indonesia mesti pindah lagi. Saya pindah dulu ya, saya cari.
Oke, ya. Baik, nah jadi ya. Jadi sebenarnya, nah ini adalah kalau STRA. Ini dua-duanya, mau STRA, mau STR, TTK, itu yang mengeluarkan adalah Kementerian Kesehatan, artinya pusat. Artinya pusat. Nah, kemudian dia apoteker atau TTK, dia mau sudah bekerja atau belum, tetap itu harus punya STR. Nah, andai kata apoteker sudah dapat kerja nih di pelayanan kefarmasian misalnya di rumah sakit atau apotek, maka dia harus mengurus lagi surat izin namanya. Surat izin praktek apoteker atau SIPA. Kalau si apotekernya kerja di pelayanan kefarmasian seperti apotek dan rumah sakit. Tapi kalau apotekernya kerja di industri atau di BBF itu namanya SIKA, surat izin kerja apoteker. Bagaimana dengan SIK TTK, Bu? Bagaimana dengan TTK, Bu? Kalau TTK mau kerja di apotek, dia harus punya surat izin kerja nggak? Yes, dia juga sama. Harus punya surat izin kerja juga, namanya SIK TTK. Jadi bedanya kalau STRA atau STR TTK yang mengeluarkan adalah pusat, artinya nasional. Tapi kalau SIK ini yang mengeluarkan adalah Dinkes setempat di mana kita bekerja. Karena di SIK ini ada dicantumkan tempat kita bekerja, ya. Nah ini. Nah, apa sih syarat yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga teknis kefarmasian agar bisa mendapatkan STR TTK? Sebenarnya syaratnya sih standar ya, punya ijazah, memiliki surat keterangan sehat dari dokter, kemudian ada memiliki rekomendasi dari organisasi profesi biasanya, kalau nggak dari IAI atau dari FAPI, kemudian membuat surat pernyataan. Nah, STR TTK ini sama dengan STRA juga berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun apabila memenuhi syarat. Nah, karena STR TTK ini yang mengeluarkan adalah pusat, saran saya kalau mau memperpanjang jangan mepet-mepet. 6 bulan sebelum masa berlakunya habis, itu segera diperpanjang karena sekarang kan online. Kadang online itu kan susah ya. Kita nggak bisa tahu nggak bisa menghubungi si petugasnya, paling lewat website gitu. Oke, nah ini STR TTK tidak berlaku karena habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, dicabut atas dasar ketentuan peraturan undang-undangan, permohonan yang bersangkutan meninggal dunia atau dicabut oleh menteri. Nah ini kalau dicabut oleh menteri biasanya, atau pejabat kesehatan yang lain biasanya kalau terkena pidana atau pelanggaran terkait ini ya, obat dan alat kesehatan. Nah ini tadi sudah ya. Oke. SIPA tadi surat izin surat izin bagi apoteker yang kerja di apotek atau di rumah sakit itu hanya boleh dipakai di satu tempat. Jadi kalau saya menjadi penanggung jawab di apotek A, saya hanya boleh menjadi penanggung jawab atau apoteker pengelola apotek di apotek A. Tapi saya bisa menjadi apoteker pendamping di 3 apotek, tapi menjadi penanggung jawab hanya 1. Tapi kalau untuk TTK, SIK TTK-nya itu bisa berlaku untuk 3 tempat fasilitas pemisah. SIK TTK kalian dipakai di rumah sakit, mau dipakai di mana, di apotek, 2 apotek boleh, 3 boleh. Tapi kalau apoteker hanya boleh 1 dipakai, tapi 3 boleh dipakai di 3 tempat untuk apoteker pendamping. Ya. Oke, sudah selesai untuk materi ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Maaf ya, perasaan saya udah nyari jadi namanya hotel sih rame ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tapi Mbak Sally nanya, Bu, berarti kami ini lulusan S1 farmasi masuk ke dalam kategori TTK. Ya, memang iya kalau menurut peraturannya, tapi ya jangan patah semangat ya lah. Kami sama dengan D3 sih, padahal kami tetap aja secara ini
ya apa ya, lebih ini ya. Artinya kalian kalau misalnya kerja di apotek atau kerja di rumah sakit paling enggak walaupun belum apoteker, walaupun belum bisa menjadi penanggung jawab, tapi paling enggak bisa menjadi supervisor. Seperti di Senturi, di Guardian, itu yang menjadi supervisor itu adalah S1 farmasi. Walaupun dia masih jabatannya TTK, cuman dia tidak bisa menjadi apoteker pendamping atau apoteker pengelola apotek gitu ya. Gak apa-apa. Paling nggak kalau mengambil apoteker tinggal selangkah lagi. Kalau D3 kan mau ngambil apoteker dia harus kuliah S1 dulu. Berapa tahun lagi. Kalau S1 kan tinggal melangkah aja, tinggal nerusin aja. Setahun udah bisa jadi apoteker. Sudah jam 5. Baik, kalau tidak ada saya coba absen dulu ya. Kita absen 2 kali ya, karena minggu kemarin kan nggak masuk ya tanggal merah. Baik, silakan dibuka ininya kameranya. Saya absen dulu. Silakan dibuka dulu kameranya. Baik, oke, ada pada buka ya. Saya absen. Dia Ayu Primastuti nih, saya absen 2 kali ya. Hadir, Bu. Anita Rahman Pertiwi, Hadir, Bu. Mala Komalasari, Hadir, Bu. Muhammad Romli, Hadir, Bu. Yulita, Bu. Ravelina Endi Pratiwi, Hadir, Bu. Lulu Ilmahnun, Lulu, Lulu ada nggak? Kayaknya nggak ada ya di partisipan ya. Ada Bu Lulu, Bu, di Ada. partisipan. Adakah? Coba saya lihat. Oh iya ada. Kemana nih Lulu? Lulu, apalagi di jalan? Ada tuh Lulu Ilmatun. Lulu hadir, Bu. Oke, ya. Kemudian Septi Berta. Septi Berta ada? Septi Jawa. Sebentar ya. Halo, Ma.
Rame banget. Aduh, ya Allah. Ntar. Ya udah, nggak apa-apa ya, tinggal absen aja. Septi tadi udah, Siti Nurmaya. Ibu Septi hadir. Aduh, ini rame banget sih, ada yang ulang tahun apa ya? Ini saya di restoran. Ayo dia Al-Zahra. Hadir Ibu. Ya. Kemudian Ananda Sela Rahayu. Hadir Bu. Sri Amalia Majid. Hadir, Bu. Iskandar Hakim. Hadir, Bu. Nia Febriana. Hadir Ibu. Azahra. Hadir Bu. Mutiara Andini. Hadir Bu. Nia Mulyani. Hadir Bu. Mutiara tadi udah nyalain kamera ya? Oke. Septia Wafa kayaknya lagi di jalan ya. Septia Wafa. Oh itu ada ya. Indah Oktavia. Hadir Bu. Teguh Setiawan. Teguh. Teguh ada nggak? Hadir, Bu. Hah? Hadir. Hadir, oke. Kemudian Siti Askia. Hadir Bu. Ilmi Aulia Robani. Hadir Bu. Selinia ada ya, Selinia Ya, Melinda. Ibu. Oke, Silvi Nuraini. Hadir Ibu. Silvi ada nggak? Silvi Nuraini. Ya Ibu hadir. Hah? Hadir Bu. Hadir, oke. Hadir semua ya. Ini kita absen 2 kali. Nah, saya absen sekali lagi. Ibu, maaf, untuk tugasnya dikirim ke email Ibu perwakilan aja kan ya, Bu? Ya, sebentar. Saya absen dulu ya. Saya absen sekali lagi. Ntar kita ngomongin tugas. Hadir semua. Oke, udah saya absen 2 kali. Gimana tugasnya? Untuk tugasnya dikirim ke email Ibu perwakilan 1 orang aja ya, Bu, per kelompok. Iya. Jadi itu kan tugasnya kalau nggak salah per tim ya. Ya, perwakilan 1 aja, 1 tim 1 gitu kirim ya, nggak usah semuanya ngirim nanti penuh ini saya apa email saya. Kemudian kapan presentasinya? Yang penting gini, yang penting kalian sudah punya tabungan untuk tugas ya. Makanya kenapa saya kasih tugas dari sekarang untuk presentasinya kita lihat waktu. Kalau nanti waktunya misal kita masih ada waktu sebelum UTS, boleh nanti kita paparan perwakilan. Tapi kalau misalnya nggak cukup ya udah cukup itu tugas. Yang penting saya pengen maksudnya biar kalian sudah ada tabungan untuk nilai tugas gitu ya. Nah, silakan dikumpulkan yang udah selesai. Kalau yang belum selesai silakan dilanjutkan dikerjakan sebelum UTS, paling enggak seminggu sebelum UTS itu sudah dikumpulkan ya. Kalau nggak salah kita UTS akhir Oktober ya. Nah ini juga saya harus bikin soal dengan 2 tipe, nggak boleh 1 tipe lagi. Karena antara mahasiswa pagi dan mahasiswa sore takutnya saling contekan. Padahal sih kalau saya sih nggak masalah ya, tapi ada dosen-dosen yang tidak mau gitu kalau soalnya dibikin 1 tipe gitu. Ya tapi kasihan juga yang pagi ya. Kalau yang sorenya dapat bocoran kasihan yang pagi, yang paginya udah belajar ternyata yang sore tinggal ini aja, tinggal nerusin gitu kan. Itu ya untuk tugas, silakan dikumpulkan perwakilan saja salah satu, jangan semua ngumpulin ke saya. Kenapa? Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya minta maaf ya karena saya lagi rapat ini di Bekasi, di Santika. Kebetulan memang jam sekarang baru mulai tadi rapatnya, padahal tadi siang tuh kosong gitu. Makanya kadang nggak matching waktu ngajarnya sama waktu kerjanya gitu. Ya.
Baik, ada lagi yang mau disampaikan atau mau diklarifikasi atau mau sharing informasi, sharing cerita, silakan. Cukup? Jadi nanti kita UTS-nya offline ya, Bu? Online masih online. Infonya kemarin terakhir offline, Bu. Serius? Benar Oh, nggak? pantesan disuruh bikin. Kalau offline berarti saya bikin soal esai. Jangan Ya. susah, Bu. Kalau online biasanya saya bikinnya pilihan ganda. Tapi kalau online saya bikinnya esai, ada esai. Malah enak sebenarnya ada esai. Esai itu sangat membantu untuk nilai gitu. Karena kalau esai yang seperti saya pernah cerita di kelas ini apa di mana ya? Kalau esai, paling nggak kalian menjawab dan ibaratnya ada kena-kena dikit lah. Itu udah saya kasih nilai. Ya, tapi kalau pilihan ganda kalau salah ya udah beneran nol, nggak dapet nilai. Tapi kalau esai, walaupun ibaratnya jawabannya tuh nggak kena-kena banget gitu kan ibaratnya, ya pasti ada nilainya lah, nggak mungkin saya nolin. Jadi paling nggak kalau esai itu membantu, biasanya sih saya bikin 5 esainya. Nah, paling nggak esai bisa membantu membackup nilai yang kalau ini ya, kalau yang pilihan ganda. Kalau pilihan ganda kalau salah ya udah salah, langsung nol gitu kan. Kalau saya belum dapat info sih, ya udah nggak apa-apa sih nanti berarti ada ini gitu ya. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila selama Zoom ini kita banyak kendala. Memang kalau online ini memang banyak kendala sih, kendala sinyal, kendala lingkungan, situasi lingkungan. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Reaksi satu sama lain. Berikutnya ada titik ekivalen atau titik stokiometri namanya. Titik di mana muncul perubahan mendadak dalam karakteristik tertentu dari campuran reaksi yang berlaku, perubahan yang dapat dipastikan secara elektrometri atau terlihat oleh penggunaan indikator. Titrasi balik dalam praktik yang biasanya titrasi volumetrik dapat dicapai dengan metode titrasi langsung. Contohnya, uji HCl menggunakan NaOH sebagai titran, atau dengan metode titrasi residu, contohnya itu adalah pengujian ZNO, di mana dalam kasus ini diketahui volume pengukuran larutan standar yang diukur dengan kelebihan yang diketahui. H2SO4 atau asam sulfat lebih dari jumlah aktual yang secara kimiawi setara dengan ZNO ditambahkan ke dalam sampel, dan H2SO4 yang tidak bereaksi kemudian dititrasi kembali oleh larutan NaOH standar. Jadi saya jelaskan dulu yang sebelumnya yang di sini ya. Analit itu berarti ada di mana? Udah pernah ini reguler ya. Oh, proses sudah tirasi ada yang sudah pernah. Kemarin kan kita sudah melihat buret ya. Buret itu adalah untuk tempatnya titran. Ya, di sini ada analit, ada titran. Titrannya itu taruhnya di buret. Contohnya seperti yang kemudian titrasi itu adalah prosesnya titran dalam analit. Nah, indikator adalah zat yang akan berubah ketika indikatornya dan pH indikator itu mendekati titik ekivalen. Ya, jadi ada yang namanya titik ekivalen titrasi, ada yang namanya titik akhir titrasi. Titik ekivalen akan sulit diamati. Jadi kita butuh yang namanya indikator. Gitu ya. Jadi indikator ini nggak tepat di ekivalen, tapi dia bekerjanya ketika
berakhirnya titrasi. Itulah yang dinamakan titik akhir titrasi, di mana akan berubah dari yang tidak berwarna menjadi yang berwarna, atau yang dari berwarna menjadi tidak berwarna, atau yang tadinya tidak ada endapan berubah menjadi ada endapan. Itu namanya indikator atau titik akhir dari titrasi. Kemudian titrasi balik. Nah, tadi kan kalau prinsipnya yang namanya HCl itu dititrasi dengan NaOH. Titrasinya netralisasi namanya. Nah, ketika zatnya itu bukan HCl tapi ZNO, ya dia menggunakan asetat yang berlebihnya inilah yang akan dititrasi dengan basa. Itu namanya titrasi balik. Nah, ini pengertian titrasi balik. Terus ada juga yang namanya gram bobot ekivalen, merupakan berat dalam gram yang secara kimiawi setara dengan 1 gram atom hidrogen. Biasanya digunakan pada reaksi netralisasi atau pada redoks. Untuk reaksi netralisasi didefinisikan sebagai berat suatu zat dalam gram yang mengandung memberikan bereaksi secara langsung atau tidak langsung dan menggantikan 1 gram atom atau ion hidrogen. Untuk titrasi redoks biasanya terjadi dengan kombinasi zat pengoksidasi dan prereduksi, dan ini dapat dianggap sebagai dasar untuk pengukuran kuantitatif salah satu reaktan. Nanti kita lihat apa sih bedanya antara BE untuk titrasi netralisasi dengan BE untuk redoks. Nah, ini untuk BE redoks, contohnya ada Fe2+ menjadi Fe3+. Kalau dilihat dari sini, ya karena bobot ekivalen FeSO4 yang teroksidasi menjadi Fe3+, Fe3+ tuh kalau di senyawa jadinya Fe2SO4 3 kali. Tapi perubahannya FeSO4 ini kan nggak ada muatan. Jadi harus dipecah dulu menjadi ionnya. Kalau FeSO4, SO4 karena muatannya selalu 2-, maka Fe-nya pasti dia 2+. Jadi dalam satu kesatuan ini, itu harus muatannya 0. Kalau dalam senyawa. Ya, bedakan ion, unsur, dan senyawa itu beda. Ketika oksidasi di sini berubah muatan di 3+. Itu letaknya di mana? Elektron diletakkan di muatan yang paling positif. Kalau di sini Fe2+ dengan Fe3+ yang paling positif itu adalah Fe3+. Maka elektronnya diletakkan di muatan yang paling positif. Kalau di total, maka muatan totalnya, muatan kiri dengan muatan kanan itu harus sama. Kalau dilihat di sini 2+, karena di sini 3+ dan ada elektron, maka muatannya menjadi 3+ dikurang 1. Jadinya 2+. Itu jadi kiri dengan kanan itu sama. Lalu berapa BE-nya? BE-nya adalah jumlah elektron yang terlibat. Berapa elektron yang terlibat? 1, ya, berarti BE-nya 1. Ini untuk yang reaksi redoks sama ya, redoks juga. Ini juga sama redoks. Nah, redoks kita mulai asam basa. Gitu. Ya, jadi sih bahas dulu titrasi asam basa atau titrasi netralisasi namanya. Yang terjadi
itu sifatnya basa, pada titik menemukan indikator yang sesuai pada titrasi langsung. Jadi kalau umumnya kita menggunakan prinsip titrasi balik itu pasti ada proses pemanasan karena reaksinya berjalan lambat. Jadi kalau reaksi kimia itu untuk mempercepat jalannya reaksi, selain pengadukan juga dilakukan pemanasan. Oke, selanjutnya ada metode titrasi langsung. Ini yang biasanya kita gunakan untuk praktikum di lab. Ya, ada bahan-bahan yang digunakan untuk asidimetri, natrium karbonat, natrium hidroksida, natrium bikarbonat, tablet natrium salisilat. Yang mana sebagai LBP, yang mana sebagai LBS, nanti kita lihat ya. Nah, itu ada juga istilah larutan baku primer, ada larutan baku sekunder. LBS-nya itu berarti titrannya. LBS sama dengan titran, sama dengan nama titrasinya. Oke, kalau di titrasi asidimetri, yang digunakan sebagai titran itu adalah ini titrasi langsung ya. Oh, ini saya terbalik nih. Kita lihat di sini dulu contohnya. 1 gram natrium bikarbonat dan juga asam sulfat. Ya, jadi yang natrium bikarbonatnya itu adalah analitnya atau LBP-nya sebelum ada sampel ya. Kita harus lakukan standar dulu. Pembakuan namanya pembakuan asam sulfat karena yang digunakan sebagai LBS-nya itu harus dibakukan supaya nilainya tahu gitu ya nilai sebenarnya. Sebentar saya M dulu. Saya ganti yang di sini. Natrium karbonat ini bukan natrium hidroksida ya. Ini asam sulfat. Ini ada contoh soal untuk titrasi asidimetri, titrasi langsung. Prosedurnya timbang secara akurat 1 gram sampel, larutkan dalam Aquades 20 ml, titrasi dengan asam sulfat konsentrasinya 0,5 N, kemudian ditambahkan indikator metil jingga, dan diketahui BM natrium bikarbonat adalah sampelnya ya. Diketahui sampelnya itu BM-nya 84 gram per mol. Terus titran yang diperoleh volumenya sebesar 20,5 mililiter. Tentukan kadar sampel. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat reaksi titrasinya. Ya, antara natrium bikarbonat dengan asam sulfat. Nah, dari sini untuk menentukan BE-nya, kita lihat berapa mol si LBS-nya, ini ya, LBS-nya H2SO4, berapa mol sampelnya. Jadi hanya yang di bagian kiri yang dilihat. Bagian reaktan, kalau di titrasi atau di reaksi ya. Di reaksi itu ada reaktan, ada produk. Untuk menentukan BE, kita patokannya adalah di reaktannya. Nah, di sini ada 2 NaHCO3 setara dengan 2 mol NaCO3 setara dengan 1 mol H2SO4 setara dengan 2 mol H+. Ya, jadi yang mau dilihat itu kesetaraannya dengan hidrogen, ion hidrogen untuk melihat BE. Kalau alkali setaranya dengan siapa? Alkali setaranya dengan ion OH- atau ion hidroksi.
Ya, ini ion H+, ion hidrogen. Nanti alkali adalah ion hidroksi atau OH-. Ya, jadi disetarakan antara NaHCO3 dengan H+ yang ada di H2SO4. Maka di sini diperoleh, karena 2:2, maka bisa diperkecil, sama-sama dibagi 2, maka ini adalah 1 mol untuk natrium bikarbonatnya, dan untuk untuk ion hidrogennya juga 1 mol. Sehingga BeNaHCO3 itu sama dengan 1/1. 1/1 dari mana ini 1 dibagi dengan 1 mol NaHCO3. Maka Be-nya adalah 1. Nah, dari sini kita bisa langsung masukkan ke rumus persentasenya. Kadarnya. Kan yang ditanya adalah kadar sampel. Berapa kadarnya? Kadar dari NaHCO3 itu gunakan rumus V kali N kali Bm kali Be dikali 100 dibagi dengan bobot sampel yang kita timbang. Satuannya apa? Satuannya dilihat lagi. Kalau kita volumenya adalah mililiter, maka gramnya itu juga harus diganti menjadi miligram. Gitu. Kita masukkan V-nya, volumenya. Oh, kita belum mau berubah gitu ya. Volume titrannya itu adalah 20,5. Ya, di sini volume titran 20,5. Masukkan. N-nya yang digunakan adalah 0,5. Bm-nya 84 mg per milimol. Diubah aja, ini nggak akan berubah angkanya ya, hanya satuan yang dirubah. Gitu. Dikali Be, Be-nya 1, dikali 100 dibagi dengan 1000 mg. 1000 mg dari mana? 1000 mg itu diubah. Dari 1 gram berubah menjadi satuannya miligram, berarti 1000 mg. Dihitung, maka akan diperoleh persentase kadar dari natrium bikarbonat sebesar 85,05%. Nah, ini nanti kalian pelajari contoh soal selanjutnya. Saya lanjut ke titrasi alkalimetri. Titrasi alkalimetri, kalau tadi pakainya itu adalah asam sulfat sebagai LBS atau sebagai titran, nah sekarang yang namanya basa, maka titrannya atau LBS-nya juga basa. Yang bisa digunakan siapa? Salah satunya adalah NaOH atau natrium hidroksida. Prosedurnya juga ada 2, bisa titrasi langsung, bisa back titration atau titrasi balik. Gitu. Syaratnya sama seperti alkali, ketika memang susah untuk direaksikan dengan cara titrasi langsung, maka perlu pemanasan. Untuk indikatornya, untuk indikator alkalimetri yang digunakan adalah phenolphthalein. Indikator untuk titrasi asam organik, jadi ini untuk yang anorganik bisa pakai phenolphthalein, tapi kalau untuk asam organik pakainya bromotimol blue, timol blue, atau timolphthalein. Jadi beda. Nah, ini contohnya sama, ya. Contohnya reaksinya saja yang berbeda karena memang bahan bakunya pasti berbeda. Di sini ada asam yang mau diuji berapa kadarnya dengan menggunakan basa. Ya, jadi asam contoh sampelnya ditimbang 2 gram, terus ditambahkan dengan NaOH di sini. Menghasilkan produknya. Nah, yang perlu dilakukan pertama kali dalam penulisan reaksi itu adalah kesetaraannya. Setara antar atom, jumlah atom antara ruas kiri dengan ruas kanan. Gitu ya. Jadi harus sering-sering latihan untuk penyetaraan reaksi. Ya, berapa jumlah H di sebelah kiri harus sama jumlah H di sebelah kanan. Dan seterusnya. Nah, ini juga sama dengan prinsip yang tadi di asidimetri. Bagaimana menentukan Be? Lihat di bagian kirinya aja, bagian reaktannya. 1 mol asam tatrat sama dengan 2 mol NaOH. Ya, jadi berapa Be-nya? Ya, berarti Be-nya itu untuk H2C4H4O6 atau asam tatratnya itu adalah setengahnya. Ya, ini sama ini. Si H2C4
C4 atau asam tartrat ini dia setengahnya dari OH-, maka BE-nya adalah setengahnya. Perbandingannya ya, perbandingannya ini satunya, ini 2 kali mol OH-. Rumusnya sama. Rumusnya pakai PN/BM dikali BE dikali 100. Jadi kadar sampelnya nanti akan langsung terlihat di sini, konsentrasinya sebesar 97,5%. Ini contoh lain dari alkalimetri dengan memanfaatkan titrasi balik pada prosedur analisis kadar tablet aspirin. Ini langsung senyawa obatnya yang diujikan. Nah, ini pengetahuan juga. Kalau kita mau melakukan titrasi pada tablet, ya langsung sediaan obatnya, itu minimal yang kita timbang adalah 20 tablet. Ya, setelah itu kita timbang 20 tabletnya, dihaluskan. Nah, terus timbang rata-ratanya. Yang setelah dihaluskan, timbang rata-ratanya berapa. Untuk tablet yang digunakan, caranya dengan 0,5 gram aspirin. Jadi satu tablet itu mengandung 0,5 gram aspirin. Ini pakainya titrasi balik ya, jadi ditambahkan NaOH terlebih dahulu secara berlebih. Nah, nanti kelebihannya, ini dipanaskan karena titrasi balik, kelebihan dari NaOH itu akan dititrasi balik dengan H2SO4 atau dengan asam. Bisa H2SO4, bisa juga HCl. Nah, ini contohnya pakainya HCl. Titrasinya indikatornya siapa? Indikatornya berarti ngikutin yang asidin, yaitu merah metil. Kalau alkalimetri yang langsung, indikatornya kan fenolftalen. Tapi kalau yang titrasi balik, yang digunakan itu adalah yang indikator untuk asidin, yaitu metil, merah metil. Terus BM aspirinnya 180 gram per mol, diperoleh titrannya sebesar 10 mili. Nah, ditanya berapa kadar sampel. Nah, pertama yang harus kita ketahui, aspirin ini titrasinya dengan air dulu, ditambahkan air, dipanasin ya di situ ya. Jadi dia akan berubah. Dia akan terhidrolisis namanya. Ya, di sini bagian esternya ditambahkan H2O dengan pemanasan, dia akan lepas, terhidrolisis, akan menghasilkan hidrogen di sini, OH-nya juga, lulus fenol. Dan asam astat. Lalu ditambahkan dengan NaOH berlebih di sini. Ya, dia akan berubah menjadi senyawa Na-nya. Hidroksinya berubah dengan Na, dan ini terjadi 2 kali, 2 mol. Ya, 2 mol NaOH. Ya, jadi Be-nya karena dia 2 kali terurai, ya, jadi 1 mol aspirin itu setara dengan 2 mol NaOH. Jadi Be aspirinnya adalah setengah. Berapa kadarnya? Nah, karena di sini pakainya titrasi balik, maka ada 2 volume yang digunakan. Ada V1 dan ada V2. V1-nya siapa? V1-nya itu adalah volume NaOH yang 30 mili. V2-nya siapa? V2-nya itu adalah volume titran. Titrannya siapa? Titrannya adalah HCl. Sebesar 10 mili. Ya, dikali N-nya, dikurang. Dikali BM, dikali BE, dikali 100, dibagi dengan bobot sampel. Maka akan diperoleh konsentrasinya atau kadar dari aspirin dalam tablet itu adalah 90%. Nah, ini contoh latihan soalnya. Silahkan kalian kerjakan. Ya, nanti akan saya bukakan pengumpulannya di e-learning. Yang kemarin belum saya buka ya, di e-learning ya. Iya, belum, Bu. Sebentar, saya bukain dulu.
Udah, ini kalibrasi alat gelas. Sudah Bu, udah dikumpul Bu. Berarti yang kelas mana ya? Oke, ini saya. Oh, kelewat volume, peralatan volumetrik kan udah ya. Kemarin kan 3. Oh ya. Ini saya kirim titrasinya di e-learning ya. Nah, ini ada 2 latihan soalnya. Ada soal yang di sini dan ada soal tentang cari produk jadi yang dapat dilakukan penetapan kadar dengan metode netralisasi. Minimal itu 3. Obatnya ya, obat jadinya apa yang bisa dianalisis dengan metode titrasi netralisasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Obat jadi itu maksudnya tablet ya Bu? Boleh tablet, boleh sirup, boleh salep, pokoknya obat jadi. Sediaannya apapun, boleh. Ada lagi? Namanya aja ya Bu, nama sediaannya. Namanya, iya. Ya, nama obatnya apa? Berarti kan di situ ada zat aktifnya kan ya? Nah, itu yang akan dilihat, yang bisa pakai prinsip netralisasi. Ibu boleh lihat slide yang tadi Bu, yang titrasi balik. Contoh soalnya. Yang mana? Yang ini? Nah, yang sudah. Titrasi balik. Nah, ini ya. Di situ tulisannya BE-nya 1/4. Kan ada BE aspirin 1/4, tapi di atasnya BE-nya itu setengah. Ini setengah harusnya. Ini belum diedit. Udah ya? Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Belum ada Bu. Oke. Kalau belum ada, silakan dikerjakan ya latihannya. Dikumpulkannya boleh tulis tangan, boleh di Word juga boleh, bebas. Tapi dalam bentuk PDF. Itu ya. Oke, kalau nggak ada, hari ini materinya cukup di netralisasi. Minggu depan baru kita redo. UTS tanggal berapa ya? Tanggal 31 Oktober. Tanggal 31. Oh, masih ada 2 minggu lagi. Ya, oke. Berarti minggu depan redox, baru minggu depannya saya berikan latihan ujiannya. Ya, kalau nggak ada, saya absen dulu. Dia Ayu. Hadir Bu. Anita Rahman.
Hadir, Bu. Malako Malasari, Hadir, Bu. Muhammad Romli, Hadir, Bu. Lita, Hadir, Bu. Elina, Hadir, Bu. Lulu Ilmakmun, Hadir, Bu. Tiberta, Siti Nurmaya, Ayodia, Hadir, Bu. Ananda Sela, Hadir, Bu. Sri Amalia, Hadir, Bu. Iskandar Hakim, Hadir, Bu. Nia Febriana, Hadir, Bu. Azahra, Hadir, Bu. Andini, Hadir, Bu. Nia Mulyani, Hadir, Bu. Tia Wafa, Hadir, Bu. Indah Octavia, Indah, Siti Fatimah, Hadir, Bu. Teguh Setiawan, Hadir. Siti Askia, Hadir, Bu. Selinia, Hadir, Bu. Sylvie Nuraini. Hadir, Ibu. Oke, terus siapa tadi ya? Indah Octavia ada nggak? Partisipan ada, Ibu. Septi, Kak Maya yang Siti Nurmaya hadir. Dia connecting nggak bisa masuk tapi tadi udah hadir. nggak ada ya? Oke, kalau gitu untuk hari ini saya rasa cukup ya materinya. Kita ketemu lagi di minggu depan untuk operasi redox. Ya, terima kasih sudah gabung di Zoom. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.